lemes to. Lemes aku. Umet dah iki. Ayo, wong kene iki sekolah ya wis pinter-pinter ngono lho. Dipaksa kuliah jal. Ya ora kapaksa nek jenengane kuliah ki ya awak dhewe iki niatan to. Awak dhewe iki ya sok mangkat to. Mangkat tertib, to. Wis arek wisuda ya wis wisuda kok wae arep jiko ijazah. Awak dhewe ijazah ndadak di ngel-ngel. Mergane apa kuwi? Ra iso jiko ra duwe duit sing dienggo jiko to. Iya. Ayo kuwi. Engko nek anu jare ana Pak DPR, Pak dosen ngono kuwi. Saka Pak DPR kuwi aku arep anu usul. Usul ya ben awake dhewe iki dibiayai ngono lho nek jiko kuliah Kuliah kuwi. ya Mbak yo. Lah ya. Masa awak dhewe iki rajin-rajin ngene iki terus gara-gara ijazahe ora di ngake awak dhewe njur awak dhewe nganu apa terhalang cita-citanya ora. Mbak. Ngono kuwi lho. Aku ki ya sok repot ya. Ning nganu kok. Aku ki karo kancaku ciblek nganu si Gopeng ka lho, Guspeng. Nek nggumunku kae padahal wonge nak sok ora tau mangkat to. Telung sasi pinggir ana. Telung sasi. ya, Telung sasi ra mangkat. Kok Utange lho, iso Mas. oleh bantuan terus. Kok ora? Piye kuwi? Nek ngaranmu Guspeng kae nganu lah. Duwe uang sing marai dhek sinau ngono kon garapke tugas-tugase. Wah, kok iki yo. Kok gek kowe uang telu ki wis tau do dikon garapke. Ayo. Heh? Kowe nek wis tau awas kowe. Aku kira Guspeng kae saingan lho. Mergane nganu. Aku ki tau kon garapke nggone Guspeng. Ya jebul kuwi mau, jebul mergo kok dhek iki arep ujian, aku ki dinepke ning omahe. Wah. Padahal aku dinepke ning omahe. Lah mun iki meneh Sanis, ayo nang nggon aku makan-makan. Iki ana pesta. Lah ya aku wis semangat rono to. Wis semangat rono kok malah dikon garap PS ngan PR dhek kok iso dinepke. Dikon tekan esuk. Aku dhewe malah ra iso garap PR ra mangkat kuliah. Sing kono elek sapa? Aku to. Sing kono elek aku dikancingi ning kamar jal. Aduh. Dikancing. Apa-apane to, Mbak? Ya ora, wong aku ki dikancingi ning kamar nek Guspeng kuwi iki mangkat. Supaya ning apa aku dikancingi ning kamar kuwi supaya nek Guspeng iso numpuk tugase. Ngono dadi seolah-olah aku kuwi sing ora mangkat, Guspeng sik mangkat. Terus tugase kuwi sing ditumpuk ning dosen kuwi sing garap aku. Dadi nek ngono kuwi licik to, sarak to. Ngono lho, aku makane kesaiki sok nek kalingan ki sok lara ati ngono kuwi karo Guspeng iki. Malah gak ngerti aku. Nah ya nang ya piye karang ya kae sajajarku to. Aku ya nek ning ngarepe ngono ya sok-sok aku sok apik ngono kuwi. Mula aku sok arep ngomong karo Pak dosen-dosenku kuwi arep ngomongke jane iki aku ki pinter, Pak. Tetep aku arep ngomongke nek aku ki sejatine iki mahasiswa pinter ning aku diakali. Nah kali Guspeng kuwi. Diakali Guspeng kuwi aku pegah nek kowe kabeh kuwi iki dadi korban. Korbane kuwi si Guspeng kuwi ngono lho. Mula kowe nek ning kelas ki kowe pura-pura ora kanca aku ora apa-apa nek jane kowe proro aku. Oke. Dong ora? Keren to, Mbak. Ayo, maksud kowe ora kenal ora kanca banget ngono kuwi nek kowe WA-an karo aku. Menehi informasi ngono lho. Nggak nek ngene iki aku sik lokro to. Nek jamu sing ngene iki aku kono wis arep lulus aku sambalani meneh. Ora. Ya iya, monggo. Kayak kaya wong tuaku dhewe angel ning golek duit, isa njaluk aku golek bantuan ben supayane aku ki iso diluluske, ya to. Aku wis pinter-pinter aku dakali ya, sampe sik trimo. Ora. Cek lah nek kowe tau dadi licik urung? Kakak urung mbak wes. Ngomong saya main aku tak. Apa-apa tunggalane kowe iki ya. Ngono lho, aku ya heran nih. Nek kok krungu-krungu iki ngono. Ning
nggon pelajaranku iki ana apa Sleman Cerdas. Sleman. Oh, Sleman Cerdas kuwi le daftar piye ya? Ngerti lah. Infone. Apa nek nganu website apa? Lapor Sleman. Link. Heeh kuwi. Jajal dibukake. Jajal. Nek nggon lapor Sleman. Link lho kowe. Heeh, aku nek ngene iki wah nek aku wis kesel-kesel sekolah nek ra lulus ya piye nang wong tuaku ora. Aku bakal dadi bebane wong tuaku Tolong ben ngandang-ngandangi wong tuaku lan ngragati aku. Pas ketemu rong. Wis. Piye ana ora Sleman Cerdas? Iki kok ora tengah-tengah ta iki ki? Iki lho. Wajan, wah. Iki lho alah wis lanti 5 menit iki. Wah jan iki sesuk ganti wae iki supire iki. Sekali lho. Wah susah tenan aku iki ki. Aku ki wis elek citrane wingi le dapur si gospeng le. Ra mangkat saiki mang telat bareng. Lho iki silak telat lho iki. Senang telat iki. Ayo sampean ki dumaku sing ngarep jadi suwek-suwek je. Wis tekan ada meden ora. Iki lho. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Asisten dosen. Ya betul. Perkenalkan saya adalah asisten dosen pilihan. Namanya siapa? Pilihan terakhir. Oh. Nama saya adalah Trinil Sukmawati. Kalian bisa memanggil? Tri. Hah? Apa? Siapa? Saya asisten dosen bukan batang ya. Oh. Memanggil kok kayak gitu. Kan singkatan itu busuk. Oke, Busuk mah. ini anak-anak baru ya. Ayo perkenalan dulu. 3 anak ini. Ayo berdiri. Kamu perkenalan dulu. Ini mahasiswa apa bapak nih kok koyo ngene iki bentukane ya. Mahasiswa rambutnya gondrong kayak gitu. Namamu siapa? Saya Enjer. Elek-elek marake keblinger. Bagus, bagus, bagus. Kamu yang cantik ini kamu mahasiswi baru? Namanya Anis Agustin, anak manis, cantik dan gede. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Aku suka anak-anak yang seperti ini. Bisa kapan kali tak jadiin tumbal ya Mbak ya? Yang sebelahnya ini, loh, kok ada? Kowe, sik ditanyani. Maaf, Pak Bon kok bisa sampai sini ya? Bukan saya bukan Pak Bon. Hah? Kebetulan saya adalah kertas HVS. Kamu mahasiswa yang paling ngeyel itu, perkenalkan dulu. Nah, siapa namamu? Nama saya Gepeng. Hah? Gepeng? Iya. Iya, terlihat. Artinya genah pengung. Sudah terlihat. Baik, kali ini Ibu asisten dosen akan memberi kalian pertanyaan jawaban yang sangat sederhana sekali. Sebentar interupsi. Apa, Gepeng? Ini kok pertanyaan dan jawaban. Nah, makalahnya apa kok belum ada apa-apa langsung udah ada jawaban dan pertanyaan. Saya tahu ICU Anda itu tidak terlalu tinggi. Ayo. Kalau nggak punya IQ masuk ICU. Betul. I see you so much. ICU tuh. Pertanyaannya I love you. Pertanyaannya gampang sekali diperhatikan. Jika ada mangga, 1 kilonya itu harganya 10.000. 10.000. Ayo Anis, kalau 5 kilo berapa ribu? 50.000. Betul, boleh tepuk tangan dulu buat Anis. Ya. Ayo Angger, perhatikan ini. Ya, Bu. Mangga sekilo harganya 10.000. Ya, pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya kalau 10 kilo berapa? Modaro. Berapa? 10 kilo Ya. kali 10.000 berapa? Ya 10 kilo kali 10.000, Bu. Lah ya berapa jawabannya? Oh, 100.000, Bu. Pinter, boleh tepuk tangan dulu.
mahasiswa yang dibuang. Aku. Jadi kamu harus bisa menjawab pertanyaan ini sebelum... Maaf Bu, saya bukan mahasiswa haram. Kok dibuang? Pertanyaannya gampang, Gepeng. Ya, apa itu? Jika mangga 1 kilo harganya 10.000. Ya, Jika ada yang membeli 7 kilo, ya. siapakah nama penjual mangga? Ayo, ingat semuanya bisa menjawab, hanya kamu yang tidak bisa menjawab. 7 kilo, siapakah penjualnya? Kelamaan, Anis kamu bisa? Betul! Itu jawaban yang brilian. Hah? Brilian. Antut. Ingat, kalian di sini tidak hanya mahasiswa biasa. Ah. Kalian adalah mahasiswa yang akan dibinasakan. Binasakan keburukannya. Kalian adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia ini jauh lebih maju. Boleh tepuk tangan buat kalian. Bu dosen. Iya. Bu dosen ini memang hebat. Ini rencananya Bu dosen itu katanya mau dikirim ke Jepang. Iya toh Bu? Kok tahu? Tahu saya. Terus Ke ketika Jepang? saya bertanya mau dikirim ke Jepang untuk ngajar apa? Orang arep nggo gawe campuran gawe mobil. Kamu kurang ajar. Hah? Aku skors. Apa skor? Ayo kamu berdiri di sini. Waduh. Cepet, Angel. Kamu. Maju. Wah, Wender. Kamu sudah mahasiswa bentukannya kaya ngene iki. Kamu di sini itu sudah 10 tahun, Angel. Wah, Ingat, kamu itu mahasiswa apa penunggu kampus ini? Pertanyaan. Kamu 10 tahun loh di sini. Kamu jangan memalukan kelas pembangunan. Enggak 10 ya. Hah? Ada tamu. Ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada Pak Kali ini. Kir. Selamat datang Pak Kir. Oh, ada Mas Indra Bangsawan. Loh, lagi siapa ini? Ayo maju dulu sini masuk. Oh, alah ini yang namanya Pak Ari. Yes. Oh, duduk. Ini ada apa kesini kok? Ini baru mau ada nengok Mas. mahasiswa kita. Ini kok ada mahasiswa senior juga yang saya kebetulan kelas meeting lah. Jadi ya di kelas ya meeting, Ya, yang meeting. di luar kelas ya meeting. Iya, kebetulan ini adalah campuran, ada yang memang newbie dan kadaluarsa. Iya. Ini ngomong-ngomong kalau Pak dosen ini sudah datang ke sini masa tidak memberi perkuliahan di sini, boleh tepuk tangan. Kebetulan ada beliau. Ini kita akan membahas dan juga tanya-tanyakan. Ini saya dengar-dengar ada program dan bantuan yang dari jaminan apa toh jenenge iki? Jaminan jaring pengaman sosial sing iso nganggo ijazah, tebus ijazah itu yang saya butuhkan. Pak. GPS ya. That's right. GPS aku yang kedua. Jadikan ya. Itu sebenarnya gimana toh Pak Kir-kir? ya baik. Anak-anakku semuanya mahasiswa. Wow, ya. anak semua sih. Jadi jaring pengaman sosial, ini ada payung hukumnya yaitu Perbup nomor 75 tahun 2023. Hafal ya Pak. Perbup tersebut mengatur tentang kriteria Kriteria apa nih? penerima, Oke. ya. Terus besaran bantuan. Yang ketiga adalah ini Apa Pak? apa Pak Ari? Mekanisme. Mekanisme pengajuan. Oh. Nah, kalau saya lihat di sini kayak Mas Gepeng ini sepertinya nggak lolos ini. Nah, Kenapa Pak? Karena sawahnya kemarin 3 hektar. 3,5 3.500 hektar, Pak. 3.500 hektar. Iya. Jadi kalau beliau mahasiswa Iya. ya, sudah kaya raya, ini tentu tidak berhak mendapatkan program
jaring pengaman sosial. Oh, jadi yang menerima itu adalah seperti ketua komunitas kere Indonesia ini. Jadi bisa dapat bantuan itu. Bisa dapat ya, syaratnya Oke. tidak mampu atau rentan. Oh betul, dia rentan dan juga sudah tidak mampu, sudah tidak seperti dulu waktu muda begitu Pak Fian. Iya. Men. Oh terus ada lagi selain dari yang tidak mampu itu? Ya tidak mampu, rentan miskin. Rentan gitu ya. miskin. Oh Ya, oke. itu Rentan tidak punya istri. Maksudnya Pak Endra? Gini saya memang single. Tapi kan Pak Endra kan sudah saya tolak. Ya nanti saya tembak lagi. Sampai mau. Saya paksa dong. Paksa aku Pak. Terus ada program apa lagi Pak Fiat? Apa Endra juga boleh nambahin? Oke. Sleman Pintar. Sleman Pintar itu apa Pak? Maksudnya Itu program dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk membantu masyarakat Kabupaten Sleman yang pengen kuliah dan tidak mampu. Untuk memutus mata rantai kemiskinan agar kedepannya menjadi orang yang sukses. Oh, Sleman. Mau bertanya boleh? Boleh Angel. Nih, Untuk memutus mata rantai kemiskinan lah. Kalau sudah kuliah, tetapi belum lulus-lulus, bagaimana Pak? Karena lewat lulus-lulus kanyoto mandek kelamaan cuti ora iso bayar SPP. nah itu nanti bisa diajukan lewat jaring pengaman sosial. Oh, bukan Sleman Pintar ya? Bukan, Oke. itu bisa diajukan lewat jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu yang untuk mahasiswa ada 2. Apa? Untuk mahasiswa baru dan untuk membayar semesteran. Jadi ojo ngasih lah sekolah mergo ora duwe duit. Wah, Sleman ki sugih. Pak Indra saya tanya, itu Tanya terus ke wartawan. wah, ya saya jawab Pak. Udah nggak jawab. Anda waktu kan tadi udah dibiayain gitu. Itu enggak sak kos-kosan kok, sak penginapannya sak. Lunjak ya kamu. Sak pasangane ora? Nek Isa. Nek Isa. Lunjak ya kamu. Itu hanya cuman pendidikan sama itu enggak sekalian tempat tinggal atau apa itu enggak ya? Tidak, itu hanya untuk membantu. Kalau untuk mahasiswa cuman untuk biaya mahasiswa baru sing pengen sekolah ning ora mampu. Nah, karo bayar semesteran sing wis kuliah ning kabotan le bayar semesteran. Itu jenjangnya sampai S1, S2, S3, Es doger? S4 masuk angin. Nek UKS malah kademen masuk Lagi. angin kok. Itu sampai kapan jenjangnya? Ya sampai selesai S1. S1. S1 aja. Oh, S1 aja. Oke. S1. Sama mau tanya itu. disuruh duduk dulu. Boleh mau duduk. Iya sih. Pak Ari kok pangku. Duduk sendiri ya Pak Ari. Boleh duduk. Iya. Iki wis megel tenan ra kon lungguh-lungguh tane Oh ning. iya. Sampai nganceng ya kakinya Pak Indra. Sama mau tanya Pak Ari ini kan dari Dinsos ya. Iya, benar. Ini programnya ada apa aja kalau dari Dinsos Pak Ari? Ya, kalau untuk program jaring pengaman sosial itu kan ada GPS untuk pendidikan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kier tadi ya. Indra. Oke. Kemudian ada GPS untuk bidang kesehatan. Oh, Nah, berarti juga tidak hanya GPS pendidikan? Sosial juga ada. Kalau sosial itu yang seperti apa Ya, Pak? seperti untuk lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, Oke. alat bantu. Apa ini? Sebentar. Ini menarik ini. Gini Pak Ari, kebetulan kan memang beliau ini memang sinyalnya itu gelap-gelap ya. Itu maksudnya apa? Ditanyakan loh. Alat bantu maksudnya apa? Saya kan Betul Pak Ari. Iya. Ini nih S4 dengan tinggi mahasiswa ada S4. gitu ya. Kebetulan saya juga butuh alat bantu. Lama hidup loh Pak. Nggak sendiri loh Pak Ari. Maksudnya apa Pak Ari itu? Alat bantu itu loh. Iya, Untuk alat bantu itu kan untuk alat bantu penyandang disabilitas dan lanjut usia. Seperti kursi roda. Alah. Tongkat berjalan atau untuk tunanetra yang tongkat itu. Kalau Atau tongkat alat bantu punya. dengan- Oh Ya, iya. maksud saya kan bertanya alat bantu tadi kan Iya. kebetulan saudara saya itu ada namanya Dinsos Trinil. Apa Dinsos Trinil ki? Dinas Trinil maksudnya saudara saya itu kan dia
dari kecil kan sudah polio, kakinya itu ngerti polio ora? apa gitu? Yo, Penyakit kertas. Kowe iki Nah, itu seumpamanya saya mengajukan ke dinas sosial, kemudian bisa dikasih alat bantu tadi Mas. Ya kan dia sakit polio. Oh, jadi tuh apa istilahnya? Nggih, rotok ngenten iki Nah, lho, iya. Pak. Nggih, nggih. Nah, kebetulan saya mintanya itu mungkin di pengajuannya cuman alat bantu dengar karena budek. Boleh berdiri Pak jelasinnya. Saya tuh pengen tanya juga, ini bantuannya itu selain alat bisa fresh money nggak Pak? Jadi cash gitu loh Pak, ya kan? Saya kan juga butuh makan juga. Iya sama Jadi mediped. kalau untuk bantuannya memang macam-macam. Nah, iya. Yang barang tadi alat bantu. Oh, Iya, berarti iya. tadi ya? Barang, iya. Ada juga yang bentuknya uang tapi ini ditransfer ke Oh nggak apa-apa, saya punya rekening banyak. untuk ke sekolah. Loh kok ke sekolah gimana sih Pak? Iya kan untuk pendidikan, mosok nggih tumbas gincu kan. Loh tapi kan ini kan maksudnya, oh berarti tidak langsung ke anaknya gitu? Ya, jadi ke sekolahnya. Oh, Nanti tinggal ditandai, oh ini bantuan untuk si Angel misalnya. Angel, Pak Angel atau Mr. Gap. Iya. Pak Ari. Oke. Oh siap Pak Ari. Ini kalau lanjut ke nama pendidikan lagi ya. Ini kan ngomong boleh duduk lagi. Ini ada yang istilahnya ijazahnya itu kan nggak bisa didapatkan gitu, alias di Gandul ya. Duh, kok gandul loh, ditahan. Jadi ini kan sekarang baru marak katanya ada tugas ijazah. Itu tuh biar bisa mendapatkan program itu gimana Pak Kier? Ya, baik Mbak Trini. Boleh berdiri AA? Malah rembulan Jadi- ya. Soalnya wajah dan hartanya adalah tipeku. Jadi memang setiap tahun banyak yang adik-adik kita sudah selesai sekolah, Iya, tetapi ijazahnya memang masih ditahan di sekolah. Itu dikarenakan memang Iya. orang tuanya tidak punya biaya untuk menyelesaikan tunggakan. Oh, Ya, iya. pelunasan SPP, pelunasan biaya sekolah. Ini dari pemerintah daerah, dinas sosial memang ada bantuan yang namanya GPS lulus sekolah. Nah, sehingga ini bisa dilaksanakan, ya. Juga saya minta tolong kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa disosialisasikan kepada generasi muda agar apa bisa mengambil ijazahnya difasilitasi lewat jaring pengaman sosial lulus sekolah. Oke. Barangkali nanti setelah ngambil ijazah bisa Bisa dipakai untuk bekerja. kerja. Bagi yang ingin melanjutkan kuliah, ya ini bisa untuk kuliah. Karena kalau kuliah nggak pakai ijazah kan juga tidak bisa ya. Ya, Sama itu kuliah warna. nggak pakai baju, malu dong. Dan saya berharap ini Apa? adik-adik mahasiswa semua, Iya. begitu kalian lulus ya, Eh, sampean harus menjadi pejuang. Apa itu pejuang? Kok pejuang gimana Pak? Pahlawan. Kalau berjuang sama pejuang itu memang beda. bedanya Kalau kok sama berjuang maju itu ya? kan beras, baju dan uang. Oh, beras, baju dan uang. Iya. Kalau pejuang, Kalau pejuang adalah tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, ya, maupun memikirkan keluarga inti saja, Pak. Tetapi seorang pejuang adalah orang yang bisa memikirkan nasib orang yang kita tidak kenal maupun orang yang tidak mengenal. Kayak gini loh. Wah. Maka tugas kita Iya. ya tidak hanya kita asik mengakses GPS mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Mbak Trinel, oke. saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa Iya. agar program jaring pengaman sosial mulai dari pendidikan, sosial dan juga kesehatan ini bisa disosialisasikan di seluruh Kabupaten Sleman, 17 Kapanewon, 86 kelurahan, 1.212 padukuhan, 7.414 RT. Luar biasa apa loh? Sebagai non preso Pak, seandainya lulus belum bisa mengambil ijazahnya, itu sudah otomatis didata oleh fasilitas program GPS JPS itu wow. Atau harus lapor? Nah, Nah.
anu syarat-syaratnya menopo. Nah, bagus. Ini makanya kami hadir di sini sebagai jembatan ya, Iya. Dinsos dan masyarakat, karena kami mewakili daripada warga masyarakat, seluruh warga masyarakat yang memang membutuhkan ya. Makanya tadi saya bilang ini disosialisasikan, Pak. Semua. Oke. Karena kita juga akan dorong lewat publikasi agar program ini bisa ya diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Tidak hanya di darat, di udara, ya, maupun di Laut. Gorong-gorong ya. Setiap tahunnya, Iya. ya, Dinas Sosial kita anggarkan 13,5 miliar. Waduh, Puluhan banyak miliar. banget Pak Kian. Ya. Atau nonton semonten Mas Gepek. Niku nule pinten, Pak? Kok ngono mahasiswa kamu? Dan alhamdulillah anggaran sebanyak ini ya Iya. setiap tahun habis bahkan kurang nih, Mbak. Kurang, waduh dewan gue ngerasa kurang apa menek dhewe. Iya. Kurang anggarannya maksudnya banyak sekali yang mengakses program ini. Ya, Oh. GPS ternyata banyak warga masyarakat yang mengakses. Nah, cara mendapatkannya Pak. Gimana ya, yang syaratnya? pertama tentu tidak seperti Mas Gepeng, kaya raya. Oh. Nah, gitu nggih. Iya, dia apa-apa punya Pak. Wow, kolesterol. Artinya kategorinya adalah miskin. Miskin. Kalau tidak miskin paling enggak rentan ya. Oh. Oke. Rentan itu Ya mau, ya nggak punya apa-apa lah istilahnya Ya, Pak ya. begitu. Nggak punya malu, nggak punya. mereka yang berhak Pak. Jadi kalau nanti diverifikasi kok ternyata punya mobil, punya rumah Punya tangga, kendaraan, Itu tempat nggak tinggalnya sah ya? bagus, Ya, tingkat itu- nggak bisa ya itu Pak. nggak bisa lolos. Anulir ya, Pak, langsung anulir Pak, ya? Ini yang bagian verifikasi gitu ya. Oh, jadi tetap disurvei ya Pak. Izin, disurvei. Sehingga Regulasinya seperti itu, Ye? Betul, sehingga sudah diatur di dalam Pergub nomor 75 tahun 2023 tentang mekanisme penerimaan maupun ya tata cara, besaran nilai, besaran bantuan dan juga kriteria penerima Pak. Ini semuanya sudah diatur di dalam Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2023. Luar biasa. Makanya Ibu dosen. Apa? Makanya lho, koncoku lho. Apa? Wis kok kowe iki rasa dadak tebus sing ijazah kowe ijazah wae, ijazah wae. Tapi aku kok wis sampeyan yo Mosok ora tekan lah sok cukone. Aku bagi kon nikah nang kau, ayo malah nang kau deh. Aku rencanane nikah ning tembok. Oh, nanti Mbak. Entek kok cecak. Oke, pengen tanya ke Pak Indra, boleh berdiri Pak Indra. Ini kan selama ada program GPS ini, selama pelaksanaan pasti ada kendala atau yang ditemukan di lapangan apa aja Pak Indra? Ya tentu saja banyak, terutama terkait dengan data yang akurat. Oke. Jadi masih banyak warga masyarakat yang sebetulnya itu kurang mampu, tetapi belum masuk data DTKS. Ya. Oh iya. Juga selanjutnya terkait dengan itu apa namanya warga masyarakat itu ketergantungan dengan bantuan. Iya. Soalnya nyon ngapunten memang kita itu jaga ke. Iya. Jadi kalau sudah mengajukan, terus sesuk yo kemandiriannya berkurang. Sesuk karepe ngejokke meneh. Justru malah tidak semangat tapi malah jaga ke terus. Jaga ke terus. Nah, Itu terus yang menjadi solusinya ada yang dilakukan dari Dewan apa lanjutan Pak itu? solusi gimana? Ya itu kalau dari tadi malah jaga kayak gitu kan perlu disadarkan toh Pak istilahnya. Ya memang kita juga mensosialisasikan, menyadarkan masyarakat terkait dengan pemahaman program ini. Ya aja terus jagake terus sesuk sing bayarke ben dinas sosial. Nah, ya. Pak Non Sewu berarti itu disurvei dulu ya kekayaannya. Iya, jadi kayak gini tadi. seperti yang diaturke sama Pak Sodikul Kiar. Iya. Tadi kan mekanismenya untuk pengajuan kan kita mengisi belangko terlebih dahulu. Oke. Syarat-syaratnya dipenuhi. Dan setiap program itu berbeda-beda syaratnya. Ya, syarat-syaratnya berbeda-beda. Yang pertama untuk tunggakan sekolah aktif dengan yang untuk ambil ijazah itu berbeda. Oh, beda loh guys programnya. Misal kalau sesuai yang diinginkan untuk membayar kuliah, ya
Itu syarat-syaratnya harus dipenuhi seperti tagihan dari kampus. Dan juga nilainya juga ada standar nilai. Oh, jadi kalau misalnya pengen dapat bantuan tapi nilai tidak memenuhi juga itu Oh, tidak masuk? tidak masuk. Misal kalau Mas Gepeng mau mengajukan, Iya. ternyata Mas Gepeng itu tidak pernah kuliah. Betul. IP-nya 10. 10. Heeh. Saya Wah, luweh kuwi ya. Saya IP-nya IP men, jadi silat saya kelas. Tak kira IP internet kayak. Saya mau tanya boleh nggak? Kamu tanya sama aku? Aku urung rampung lagi jelas kok pantakon bae. Sik tak jelaske sik. Siapa Indra? Jadi itu ada standar nilainya. Kalau untuk swasta, Oh, nah ini kan ada pertanyaan, ini pasti bantuan buat yang negeri aja. ya swasta boleh. Tapi- Swasta itu IP-nya minimal 3,00 nggih Pak Ari. Kalau untuk negeri itu IPK-nya minimal 2,75. Nek niki jelas mboten saged niki. Loh kok ora iso piye, Bang? Ayo dek iki IPW kan duwe. Selain nilai tadi ada apa lagi yang sering ditemukan? di Regulasinya ya, lapangan? regulasinya. Ya, Penemuan nilai, nilai. tagihan, Nah, Tagihan itu maksudnya dan gimana? juga harus kalau yang kuliah wajib mempunyai kartu Mahal. rentan Oh, kartu rentan. miskin Oh. dan juga kartu mahasiswa juga kan Iya. nanti kalau nggak punya malah kartu kartu liane ya, Pak. Kartu member. kartu nikah. nikah. Iya. Saya tanya ini gampang kok pertanyaannya. Itu harus warga Sleman apa enggak? Wah iya. JPS itu kan program dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk membantu masyarakat Sleman yang mempunyai permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, khusus warga Kabupaten Sleman. Sleman, Nek oke. le kuliah neng Jogja. Bantul, Heeh. ya toh, le kuliah neng Bantul, UMJ kan Bantul ya. Ikutnya Bantul. Ada yang UMB Bantul. itu UMB. Urusan Muhammadiyah Bantul. Kok ganti-ganti. Nah, Ah. itu gimana? Misalnya orang warga Sleman, tapi kuliahnya di Jabar, di kabupaten lain. Gitu. Gimana, Pak? Jabar. Ya, luar gitu. Gimana, Pak Indra? Kalau yang penting masyarakat Sleman Ha-ha. itu boleh lear kuliah neng Papua ya oleh. Berarti luar daerah? Iya. Luar negeri? Oh luar negeri Belum. belum. Oh, ya, ini malah bisa jadi Anak luar negeri masukan mesti ya. wong sugih. Oh iya ya, ya itu- belum tentu loh Pak. Barangkali dengan IQ atau penemuan bisa dibiayai dari pemerintah Kabupaten Sleman, warganya no tekan luar negeri. Sebentar Bu dosen ini Apa? harus diluruskan nih. Loh, piye? Wah, Saya kok apa? Saya mega apa nih? Ke luar negeri itu asumsinya swasta. Oh, Luar negeri. Oh di swasta juga boleh kok. Karena di Nah, luar iya. di luar negeri ya. Oh iya. Ya udah, Clear dan ben ngerti. Aku tak ke dalam aja. ke dalam Apanya yang di dalam? dalam negeri. Tak kira kok. Jangan, mahasiswa jangan di dalam dulu. Mangko sikit to urungi jasa aja di dalam mau urungi jasa. Ya, ya. Saya mau matur bagaimana jika seandainya apabila ya untuk mendapatkan semua itu yang disurvei itu mbok jangan hanya kekayaannya, termasuk disurvei hutangnya. Dan istrinya lebih dari satu atau dua. Tapi tadi kayaknya Pak Indra tagihan itu termasuk itu bukan? Hutang di luar lah. Ya Di PPS kanggo motor jadi ora oleh fasilitas, maka motor itu utang. Nah, itu juga disurvei enggak, Pak? disurvei. Kalau di rumah itu ada mobilnya kan berarti mampu. Ya nggak Pak Ari? Oh. Gini Pak, kan biasanya ada, pengen tanya ke Pak Ari ya. Pak Ari pengen tanya, boleh duduk Pak Indra? Pak Ari pengen tanya, misalnya kita itu sudah dapat bantuan buat kuliah, tapi dari rumah ke kampus itu kan jauh. Jadi otomatis kan kita harus beli kendaraan, nggak mungkin kan naik jalan kan Pak? Harus nyengeng ya Pak. Nah itu kan kalau nanti disurvei ada kendaraan, itu nanti gimana? Beasiswanya itu diambil juga nggak? Ya, jadi kalau untuk menjalankan tadi yang dijelaskan Pak Indra, itu kan tahapannya setelah mengajukan segala macam lengkap dokumennya, ada proses verifikasi di lapangan. Iya. Jadi kan kalau tadi misalnya rumah yang seperti apa itu salah satu saja. Tapi kan kita tim survei itu kan mendalami
kondisi sosial ekonomi dari keluarga yang mengajukan. Bisa jadi mungkin rumahnya bagus karena dulu mungkin tinggalan. Nah, Warisan. warisan. Tapi kedalamannya itu sosial ekonominya kok megah-megah. Mungkin bisa jadi salah satu catatan kita bahwa keluarga ini memang layak atau tidak nanti banyak itu kriterianya. Berarti sampai sedetail itu Iya, ya, sedetail Pak. itu. Jadi ada datanya, beras kami sudah kita siapkan untuk bisa menilai apakah keluarga ini layak untuk menerima bantuan atau tidak. Termasuk ada motornya, tapi motornya ini utangan atau bukan? Nah, masih kredit gitu. Salah satu yang ditanyakan. Kemudian kan kita tidak hanya bertanya kepada si pemohon saja, tapi bisa jadi dengan Tetangga? sebelah, RT, Dukun, oh ya. Dukuh. Oh, dukun. Tak kira tekan dukun. Remuk, dosanya remuk. Memastikan bahwa si keluarga ini memang kondisinya layak untuk menerima bantuan. Oh iya. Itu. Oh iya. Pak Ari, berarti tidak cuma pendidikan aja, jangan tadi sudah Atau disebutin sama sosial. Pak Indra, ada sosial, ada kesehatan. Kesehatan mau. Itu berarti semuanya juga ada regulasinya atau syarat-syaratnya. Ya gitu, mesti ya? ono. Ada. Jadi seperti yang tadi dijelaskan Pak Nia di Peraturan Bupati Nomor 75 2023 itu kan lengkap itu. Ada syaratnya seperti apa, kemudian mekanisme seperti apa, bantuan besarannya apa, sasarannya siapa saja, ini sudah ada. Dan itu per orang juga kadang beda-beda bantuannya ya. Dari Kondisi tubuh mah. Kondisi ekonomi yang. Masyarakat Sleman Oh iya itu. iya. Pak minta tolong besok atas nama Mas Gepeng dicoret aja. Loh kenapa ini? Nah, soalnya kemarin bantuannya itu dibuat keluar malam sama saya terus Jadi seperti itu Gepeng. Ya, kapan lagi kalau nggak kayak gini? Iya, kamu kayak gitu, Kamu kayak gitu. Kamu nggak saya ajak-ajak. Keluar malam kok ibu nggak diajak. Tapi yang suruh ngerjain kalau ada tugas itu saya, Pak. Nah, kalau seperti ini pengawasan emang sampai sedetail itu? Enggak tuh, Pak. Ya kalau ngajak saya nggak apa-apa. Pokoknya Pak Ari nanti kalau HP-nya ada P. Berarti langsung setlock. Pak, kita akan ngasih kesempatan buat mahasiswa tanya. Ya, Untuk mekanisme pendataan yang digunakan mengidentifikasi siswa yang ijazahnya masih tertahan akibat tunggakan. Untuk prosedur verifikasi dan validasi datanya bagaimana? Jadi untuk siswa yang ijazahnya masih ditahan ya karena punya tunggaan ini kan yang pertama tadi masih ada tunggaannya, ada buktinya dari sekolahan. Jadi tetap sekolahan kan punya catatannya. Catatannya. Siswa A ini punya tunggaan berapa? Dan inilah yang kemudian dilampirkan di permohonan. Oke. Kemudian kita verifikasi, kita pastikan juga ke sekolahan. Benar nggak siswa ini masih punya tunggaan? Kan seperti itu. Jadi ya prosedurnya sama, kita datangi ke rumah. Pokoknya semua by data ya, Le. Ya, kita datangi itu. Kita datang. Memastikan bahwa warga Sleman memang yang membutuhkan lah yang menjadi skala prioritas. Biar tetap tepat sasaran. Tepat sasaran. Biar nanti tidak buat keluar mama. Oke. Ada yang mau tanya lagi boleh duduk Pak Ari. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, silahkan Ronaldo. Adi. Oh iya. Anak dikit. Anak dia. Mau tanya apa? Hambatannya apa aja nih Pak yang dihadapi dalam pelaksanaan program tebus ijazah? Oke. Tebus ijazah. Oh iya, mau Pak Kiar dulu? Atau Pak Ari ini biasanya di yang sering mengalami ini yang mana Pak? Dinsos apa? Oh, tuh suaranya. Bikin tenang, iya. Terima kasih Mas Adi. Mas Adi ya. Iya Pak. Jadi hambatan kayaknya ini ke depan karena ini sudah eranya digitalisasi. Syarat proses pengajuan mungkin harus pakai aplikasi nanti Pak. Iya. Karena membuat PBG, IMB, perizinan semua sudah pakai sistem internet ya, sistem aplikasi. Barangkali dari pengaman sosial ini nanti karena hari ini masih
pengajuannya masih pakai belangko kertas diisi begitu ya. Iya, besok nanti ke depan bisa digital kita ya? arahkan untuk digitalisasi. Asik. Jadi agar apa? Aksesnya lebih mudah, terus cara inputnya lebih mudah, tidak harus ke sana kemari gitu ya. Betul, Ini nanti Pak. akan kita konekkan dengan pihak kelurahan yang namanya security system. Oh. Jadi dari kelurahan ke kecamatan, ke kabupaten, ke semua OPD, semua dinas, khususnya dinas sosial, pengajuan tidak harus ke dinsos, nanti cukup datang ke kelurahan, langsung diinput di kelurahan, sistem sudah ngirim data tersebut ke dinas sosial. Dan Oke. barangkali akan mempercepat Mas Gepeng, bagi para pemohon, baik itu pemohon GPS pendidikan, Kesehatan. GPS sosial. Lah tentu inilah yang menjadi harapan kita semua, bagaimana di Kabupaten Sleman ke depan tidak ada lagi adik-adik kita yang tidak lulus sekolah, tidak ada lagi adik-adik kita yang tidak dapat sekolah, tidak ada lagi adik-adik kita mahasiswa yang tidak bisa membayar kuliah, tidak ada lagi alasan warga masyarakat Kabupaten Sleman, adik-adik kita yang tidak dapat menjadi Dan mungkin ngaruh ya tidak ada lagi masyarakat yang ungkris-ungkrisen. Kesehatan juga toh. Dan harapannya target ke depan ini makin tahun makin menurun, Mbak Trinil. Oke. Karena apa? Ya harapannya warga masyarakat Sleman ekonominya naik. Naik Dan ya. gitu, makanya kami selain jaring pengaman sosial sedang fokus juga di dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ya, kami akan perbaiki irigasinya, kami perbaiki dan jaga sawahnya agar apa? Fungsi daripada ketahanan pangan baik di lahan pertanian maupun di lahan pekarangan ini bisa menjadi ya kekuatan ekonomi kita untuk mewujudkan Kabupaten Sleman ke depan lebih baik. Weh, ngono kuwi nih berarti kan Sleman iki saiki kudu driven food. Driven food. Ketahanan pangan. Oke, niki ya ngerti dhewe to. Pengen tanya ke Pak Indra lagi boleh ya Pak? Oke, berdiri lagi nih. Iya dong. Pokoknya kalau bertanya berdiri. Masih bisa kan? Wah, disuruh turun berdiri lagi, turun berdiri. Enggak apa-apa. Ya saya Ngasih pengen lemes melihat gila aku. ketahanan Pak Indra. Mau melanjutkan Pak. Ini kan pasti banyak sekali programnya. Tapi kalau untuk jangka ke depannya ini kalau dari pemerintah Kabupaten Sleman apalagi Pak Dewan ini kan sering menganggarkan. Iya. Ini yang akan datang ini ada rencananya apa lagi Pak? Harapannya program ini bisa berkelanjutan dan nantinya benar-benar mengentaskan masyarakat Sleman yang mempunyai permasalahan-permasalahan kaitannya dengan pendidikan, kesehatan dan sosial. Harapannya ke depan bisa menjadi orang yang sukses dan memperbaiki perekonomian khususnya yang ada di keluarga. Harapannya tugas kita sebagai wakil dari masyarakat, sebagai tugas kita sebagai penganggar, pengawas dan legislatif. Makanya untuk anggaran yang untuk jaring pengaman sosial ini setiap tahun kita selalu dorong untuk ditambah terus. Harapannya nantinya yang mempunyai permasalahan-permasalahan kaitannya pendidikan, sing rada gelem sekolah mergo ora iso bayar, sing do pengen kuliah ning ra duwe duit, itu bisa diatasi pemerintah Kabupaten Sleman. Kita sebagai wakil dari masyarakat itu selalu mendorong kaitannya dengan JPSI agar ke depan bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Keren banget. Boleh pengen tanya ke Pak Ari lagi, Pak Ari. Ini kan sudah ada program-program untuk pendidikan. Iya, apa nggak ada untuk program yang lulus kan pengen cari kerjaan itu barangkali ada link. Kadang kalau pekerjaan itu persyaratannya kan harus penampilan menarik salah satunya. Lah kan kasihan yang penampilannya seperti ini kan Pak. Maksudnya apakah di Sleman ini bisa lebih dibuka persyaratannya gitu biar semua bidang itu juga ikut masuk jadi nggak ada yang istilahnya habis lulus bingung cari kerjaan gitu. Oh gitu ya. Jadi di Sleman pun juga sudah mempersiapkan program. Jadi program Sleman Pintar yang didorong oleh Bapak Ibu Dewan itu kan juga mempersiapkan sumber daya manusia khususnya mahasiswa untuk bisa
masa depannya, Oke. bekerjanya. Jadi Ha-ha. magangnya itu program ini jadi perguruan tinggi yang kerjasama itu sudah mereka juga kerjasama dengan dunia industri. Jadi sudah pada saat kuliah mereka sudah disiapkan untuk masuk ke dunia Kerja industri. gitu. Oke. Mereka magang tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi bisa 1,5 tahun itu magang di dunia industri. Tapi kalau magang gitu juga dapat gaji apa? Iya, Gimana? ada uang sakunya dari dunia industri tersebut. Sehingga mereka bisa ya kuliah, dapat ijazah, dapat pengalaman Kerja. sehingga nanti kan mereka bisa ditarik oleh perusahaan-perusahaan. Luar biasa. Oke. Lanjutan programnya, sehingga kita siapkan itu. Keren. Bupati, Bapak Wakil Bupati Iya. sudah menyiapkan program dan anggaran untuk mendorong generasi muda di Sleman siap untuk berkompetisi di dunia kerja. Oh, produktif ya, produktif. Berarti nggak perlu khawatir nek kalian bar kuliah kok arep nerus kene ngendi itu ya. Wi kalian wis ono link-link dari pemerintahan juga sudah disiapkan kerjasama ya. Jadi yang penting generasi muda di Sleman siap bekerja dimanapun. Jangan PTKT, jadi masih Apa itu PTKT ini? PTKT iki wanine nang kandang dhewe, nang omahe dhewe. Jago kandang. Oh, jago kandang. Tapi kandang jago ya? Lu kan beda asumsi. Jago kandang itu kan berarti neng ngene omahe dhewe. Nek kandang jago kan berarti di sini adalah semuanya pendekar, semua pejuang tadi. Iya. Pimen. Oke, Pak, luas. terkait dengan lapangan kerja. Lulus kuliah, insya Allah nanti bisa bekerja. Enggak, sekarang tuh banyak kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang menerima karyawannya dibatasi umur lah. Kayak umur itu udah lulus ya. Itu kalau masalah usia juga ada yang nggak syaratnya juga nggak Pak? ganti KTP. Ngeceng, mau ganti keseng itu Pak. Susah nih. Lah iya. Agak susah Pak. Nek tua ki meng pari ya. Saya tua saya menuduh, nek dia saya tua ya dintel. Ada. Kalau dunia kerja itu bisa kerja formal, bisa wirausaha dan Nah, itu cocok nih. Nah, wirausaha ya program-programnya juga ada, kita mempersiapkan wirausaha seperti itu. Oke. Ya, ada OPD atau dinas yang memang Tetap ada solusi, tenang aja. Berarti wong sing dolan duwe gawean maka ya wis kadung tuwa itu. Nah, kan ada usaha. Iya. Namanya lansia yang diberdayakan. Wah, Bukannya diberdayakan, tapi diberdayakan. Oh, beda arti ya. Diberdayakan tapi dihapusi. Dihapusi. Diberdayakan. Oke. Oke, sama mau tanya Pak, di antara semua program itu yang sudah dibuat oleh Pak Dewan Budewan dan juga pemerintah, itu yang paling banyak digunakan masyarakat sejauh ini program yang apa? Jadi memang sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Jadi tahun 2026 ini pemerintah daerah diminta untuk lebih banyak untuk program-program pemberdayaan. Jadi didorong masyarakat, jadi didorong untuk lebih berdaya. Tidak hanya sekedar menerima bantuan saja, juga diberdayakan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kiar dan Pak Indra. Jadi memang harus program bantuan kan harus efektif, efisien, tepat sasaran. Sehingga yang tidak tepat sasaran jangan jaluk mudokke. Oke. Nanti menjadi sasaran untuk diberdayakan sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Kemudian juga membantu sesamanya. Seperti yang disampaikan Pak Kiar menjadi apa? Pejuang. Oke. Iya. Apa tadi? Berjuang. Beras, baju dan uang. Oke. Oke, luar biasa. Berarti ngani ya Bu ya. Mana aduh. Wah, rampung. Pak, ini ada label bahwa anggaran sudah habis. Waktu sudah habis. Yang jelas anak-anak, ini mumpung ada Pak Dewan yang sudah rawuh, Pak Kiar, Pak Indra, Pak Ari dan Dinsas, terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi. Muga-muga Sleman sehat, Sleman pinter, Sleman anti kemiskinan. Apa Pak Kiar? Efek daripada program jaring pengaman sosial ya ini mengakibatkan
Sleman indeks pembangunan manusianya 85,71, sumber daya manusia nomor 1 di Indonesia. Keren Luar banget. biasa. Luar biasa. Ini program-programnya ini semoga saja ke depannya tambah banyak dan juga ini masyarakatnya lebih sadar bahwa iki kak dhewe iki ya wong sing duwe intelektual pendidikan tinggi, ojo mek jagake pemerintah juga. Ingat, the good will make itself known along with the bad. Artinya ini Artinya apa? Artinya, cek ketika Allah ketara.